Jadi tanpa berlama-lama kita panggil Mas Bertame, tim Bertame, pada Mas Bertame, tim yang mendapatkan perlawanan sengit dari dua lawannya pada babak penyisihan dengan perbedaan skor yang sangat tipis, tetapi dengan keterangan dan strategi yang baik mereka mampu merangkak keluar meraih kemenangan. Maka satu seperti sebelum tim dengan perolehan 900 poin pada babak penyisihan dengan membawa nama ruang VIP. Selanjutnya tim kedua, satu-satunya tim yang tersisa dari perwakilan manajemen, mampukah mereka menggendong klaster satu di pundak mereka, atau apakah mereka hanya akan menjadi tim atasan yang menyembunyikan perintah anak buahnya itu. Tim dengan perolehan 800 poin pada babak penyisihan berasal dari ruang akuntansi dan keuangan. Pendukungnya boleh kita panggil Nurloika. Selanjutnya tim ketiga, tim yang sebenarnya sudah harus mengakhiri perjuangannya di babak penyisihan. Tiket semifinal seolah sudah tertuju, harapan mereka hampir saja sempurna. Tapi ternyata perjuangan belum selesai. Mereka mendapatkan kesempatan kedua melalui babak wild card. Berhadapan dengan lawannya, mereka tampil tanpa ampun, berhasil meraih kemenangan telak dengan skor 200 berbanding 0 dan berhasil mengamankan satu slot terakhir dari total 12 slot di babak semifinal. Tim yang sebenarnya sudah menunjukkan kualitas dengan mengumpulkan 1000 poin pada babak penyisihan dan 200 poin di babak wild card dengan membawa nama besar CS Association. Selanjutnya saya serahkan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ketiga kita bisa melaksanakan lomba cerdas cerdas Sambas. Dan untuk hari ketiga kita melaksanakan sesi semifinal dan babak final. Kami dari panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu partisipasi, semangat dan solidaritas serta sivitas sekalian di Sambas sehingga acara kita bisa berjalan dengan baik. Jadi perlu kami tegaskan kembali untuk tata tertib perlombaan, karena itu adalah sesi selanjutnya, jadi akan saya ulang. Tata tertib perlombaan cerdas cermat Melayu Sambas.
sistem penilaian, ketentuan penilaian pada pertanyaan wajib. Soal dibacakan oleh petugas atau quizmaster, regu wajib jawab memberikan jawaban tepat melalui juru bicara. Ingatkan yang ngomong juru bicara. Durasi paling lama untuk pertanyaan wajib 10 detik. Mun bantul kita balik 100. Mun salah daan kita kurangi. Kemudian untuk soal lemparan, pertanyaan lemparan yang disajikan adalah lempar gilir, jadi berganti bahan berambut. Yang menjawab juru bicara, yang lain jawabnya dan kami ajikan. Durasinya 5 detik kami beri waktu, mereka jawab secepat-cepatnya tapi betul. Mun betul kita beri 100, mun salah dan kita kurangi. Kemudian untuk yang ketiga, penilaian pada babak perebutan. Soal dibacakan oleh quizmaster, semua regu mendapat kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan dengan cara berebut, beri kode, saling angkat tangan. Kemudian regu yang telah diberi kesempatan kembali kode baru langsung menjawab. Tidak harus juru bicara, siapapun boleh. Durasi jawab cuma 5 detik. Mun benar 100, mun salah kurangi 100. Yang jawab tidak harus juru bicara. Kemudian keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Pembaca soal atau quizmaster akan membacakan setiap soal hanya 1 kali, kecuali bila dianggap perlu oleh pembaca soal atau juri pembacaan akan diulang lagi. Selamat apa Ben? Sangat. Perlu kami sampaikan pada saat saya membacakan soal, pun ada dengar selentingan jawaban dari yang lain, maka soal akan saya batalkan dan soal akan tidak dianggap. Oke, baik. Untuk babak pertama dari semifinal, alhamdulillah ada 3 peserta. Silakan masing-masing merebut peserta untuk menyebutkan nama yang buat ini. Perkenalan lagi kayaknya. Nah, biar semangat, kita habis dapat mungkin simpan di bawah aja. Oh, bantu, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uca. Saya Emi. Saya Sri. Kami dari tim BKW. Biar panas, kami ngambil pantun dulu. Masuk. Cakep. Belum bang, belum. Belum ya. Pagi ngail, tekar biasa. Cakep. Jangan lupa bawa jalan. Lanjut. Kami memang ngerasain nak belawe. Tapi kami mental juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya kan ada pantau. Ada pantau. Kacik. Cuma. Cakep. Nah pasar tiaya ayah. Hari itu kita berlomba. Minta ampun tak maaf, baju kami salah. Bagi sendiri. Jalan-jalan jumpa hantu. Mudah-mudahan kami juara 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup Balik Bebatan Skip. Udah. Enggak naik pantunnya. Bagus, pantunnya bagus. Makan desa Prak, budaya kita. Dari Mapekare. Kami tim Bebatan Balik ikut jadi peserta. Jarat nak jadi juara.
peserta yang akan masuk ke babak final. Pada waktu final nanti siapkan yel-yel dan pantun. Jadi kalau yang berhasil masuk final, Ada waktu kalau. nah, kan ada waktu 15 menit ya, baca dudin dengan siapkan ruangan. Siapkan yel-yel dan pantun. Oke. Oke. Baik. Resepnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, babak semifinal membaca dan semak bahasa Sambas dalam rangka HUT kemerdekaan RI yang ke-81 dan HUT RUSD Sambas yang ke-30 kami nyatakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan berdoa menjadi soal. Belum. Bukan ya. Jadi, oke. Saya kalau rekayasanya soalnya suka itu soalnya sih. Pertanyaan untuk regu A. Tolong penonton, kawan sekalian, usaha buat ingat. Kasihan peserta. Kawan kan terus lumus kan. Pasang modalnya, dia pukul aja 400.000. Lalu baginya baju. Kalian nyangka masuk kan? Oke. Pertanyaan pertama semifinal. Oh, banyak sama Sambas. Pertama pertanyaan yaitu untuk berdua. B dengan C siap-siap. Seseorang yang logat bicaranya masih kental dengan aksen daerahnya atau bahasa Jawanya kurang lebih medok. Mun dalam bahasa Sambas AB bahasa Sambas. Lando. Pertanyaan selanjutnya. Cara jago. Tempat untuk menaruh Al-Quran pada saat mengaji yang terbuat dari bilah papan yang dibentuk dalam posisi persilangan disebut AP dalam bahasa Sambasnya. Rehal. Maaf Pak Kobar. AP dalam bahasa Sambasnya untuk beberapa butir padi yang terdapat di dalam beras. Anta. Sikat habis. Musim tanam padi menurut Sambas sebutnya apa? Nandur, Inamai. 100 untuk nama mundur. Pertanyaan selanjutnya. Karena tidak mampu menahan rasa sakit yang berlebihan, Kasro sampai berteriak dan mengerang-ngerang kesakitan. Disebut apa namanya dalam bahasa Sambasnya? Kerau kepake. Bise. Kebisaan. Kami kalau biasa 100 untuk pemula. Again. Sesuai. Pertanyaan selanjutnya. Kadang-kadang pada musim hujan sering terjadi wabah atau musim penyakit. Apa namanya istilah? Awar 100. Maksudnya apa lagi? Pertanyaan selanjutnya. Yang mengingatkan soal gue. Salah buat soal. Pertanyaan selanjutnya. Kulit sapi yang dikeringkan tanpa disamak dan biasanya digunakan untuk campuran masakan seperti asam pedas. Apa namanya? Berulang. Pertanyaan selanjutnya.
yang berukuran besar dan suka memakan buah-buahan. Mau disabas apa namanya ya? Keluar. Keluar. Pertanyaan terakhir untuk berdua. Makasih dua pertanyaan, sorry, kalau kecil. Soalnya batu semenya baru 800 ya. Tanah datar hasil pengendapan pasir atau lumpur yang dibawa oleh aliran air dan biasa terdapat di muara sungai atau tepi laut disebut apa namanya dalam bahasa Sambasan? Batin 100. Nyangka. Kenapa betul? Asal ngangkat udah tuh. Pikir. Pertanyaan terakhir. Nampak di rokok habis. Acuan untuk menentukan ukuran tanah dengan panjang kurang lebih 4 meter yang biasanya digunakan untuk membuat parit disebut apa namanya dalam bahasa Sambas? Intare, ngorok. Kasta. Rogo B. Lagu C. Penonton. Gawang. Satu gawang. Gawang atau sekawang. Pertanyaan selesai. Lagu B dengan lagu C masih dimulai kami saudara. Selanjutnya silakan lagu B untuk mengambil pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama itu lagu B, Bapak sudah bilang. Tolong perhatikan betul pertanyaannya. Kikit pergi ke pasar menggunakan sandal jepit. Apa istilahnya sandal jepit untuk bahasa Sambas ini? Capal. Masih ada pas. Selipar. Selipar, 100 untuk lagu B. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Tepung beras yang diberi wewangian yang digosokkan ke seluruh tubuh biasanya dilakukan menjelang pernikahan. Apa bahasa ini? Ini deh, iya betul ya. Bekasai. Bekasai, 100 untuk lagu B. Masih melawak. Pertanyaan selanjutnya. Pada sore hari, orang bermain layangan dan beberapa ada yang bertanding atau beradu. Ketika ada layangan yang putus, banyak dikejar oleh anak-anak. Apa istilahnya dalam bahasa Sambas untuk mengejar layangan yang putus atau istilahnya kurang lebih menunggu layangan yang putus? Ya sih, yang bilang Montet. Montet, 100 Saudara kembali ke meja kita, aku minta maaf saya. Montet, saudara kembali. Pertanyaan selanjutnya. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah pingsan atau tidak sadarkan diri, menurut bahasa Sambasnya apa? Cutam, 100 untuk lagu C. Pertanyaan selanjutnya. Menjelang acara pernikahan, warga bersama-sama pergi ke hutan untuk mencari kayu, untuk membuat keperluan karut dan untuk kayu bakar. Apa istilahnya dalam bahasa Sambas mencari kayu di hutan untuk acara pernikahan tersebut? Beramu. Beramu atau beramu? Ini nasihat lagi. Harus
mengambil sedikit barang atau kue hanya dengan ujung jari. Jeput. Jemput cara untuk bentuknya. Ungkapan yang diucapkan untuk menarik kembali ucapan atau pemberian yang sudah terlanjur diberikan kepada orang lain. Apa ungkapannya kurang lebih dalam bahasa Sabatinya? Istilahnya. Batuk, cara Relawan. batuk, nasi kena teke. Pertanyaan selanjutnya. Nah, Bu Heni tahu deh. Alat tenun yang terbuat dari bambu kecil berukuran kurang lebih 15 cm digunakan untuk menggulung benang. Apa namanya? Bu Heni lagi ketawa-ketawa. Tadi tidak mau ngomong dengan saya. 3, 2, 1. Karet itu. Penonton, kolom. Bang. Pertanyaan selanjutnya. Gimana? Kolom nanti. Bagaimana? Dia yang bisa bantu nanti saya teman pasti jabatan. Yang kita tunggu. Penonton apa kayak? Sampai kayak ini. Saya coba saya cuma dapatkan yang coba yang lagi. Wih, ada yang tahu? Ada yang bisa bantu? Kolom ya. Anaknya apa? Ganti pertanyaan itu. Oke, kalau saya ganti pertanyaannya boleh? Boleh. Atau gimana? Boleh lah. Oke, pertanyaan ini batalkan. Betul ya? Kayak mana kan betul? Pertanyaan. Dari dulu. Ah, Itu anu kali, penonton itu uji. Ada apa? oke. Pertanyaan itu jadi kita batalkan. Minta maaf di sini. Ganti deh. Tadi spesifikasinya bambu kecil. Saya tidak tahu spesifiknya ya. Tadi saya tahu dari kamu sini. Ini pertanyaan keberapa ya? Pertanyaan selanjutnya. Apa istilahnya dalam bahasa Sambas yang menunjukkan waktu dalam 3 hari mendatang? Saya ratus untuk lagu B. Pertanyaan selanjutnya. Pulang dari seharian berjemur dan bermain, badan Chandra beraroma keringat kering dan menyengat hidung. Apa istilahnya dalam bahasa Sambas untuk keringat kering tersebut? Wali. Bawari. Pertanyaan tentang Ada saudara Regu A 900, Regu B 900, Regu C masih kecil deh. Ya, sudah bloknya. Indonesia. Tolong. Oke, pertanyaan pertamanya untuk Regu. Topi lebar yang digunakan untuk ke sawah dan berbentuk kerucut terbuat dari anyaman bambu, daun pandan atau daun kelapa. Kalau bahasa Sambasnya ya Ben. Tangguy, capir. Capil 100 untuk kerucut. Ambil lagi. Pertanyaan selanjutnya. Akibat tidak menjaga kesehatan, Kikit terkena penyakit bisul yang besar dan bengkak. Disebut apa?
AP dalam bahasa Sambasnya ya? Oke. Tiga, dua, satu. Kedua. Ganes. Pertanyaan selanjutnya. Apa istilah dalam bahasa Sambas yang menunjukkan waktu dalam waktu 4 hari mendatang? Janun. Jangan 100 C. Dan selanjutnya. Pada saat bulan purnama, Indra berjalan di sepanjang pantai untuk mencari kepiting. Tetapi beliau hanya menemukan cangkang kepiting yang sudah mati. Apa bahasa Sambasnya cangkangnya? Jangka. Lubung. Berhubung 100 C. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Karena saking takutnya, Chandra sampai taman SMP masih belum berhitan. Apa bahasa Sambasnya yang untuk orang yang belum berhitan atau sunat? Tulis 100 Chandra belum. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya untuk selanjutnya. Akibat tidak hati-hati saat berkendara, motor Peri menyerempet pagar dan bodi kendaraannya mengalami kerusakan berupa cacat kecil yang berbentuk goresan atau calar. Disebut apa bahasa Sambasnya ya? Jalan. Rompeng. Gores. Ronges. Romes 100 Baik apa? Jadi makin sendiri ya. Pertanyaan selanjutnya. Akibat cuaca dingin, Pak Tung tidur dengan membengkokkan kaki untuk mengurangi cuaca dingin tersebut. Apa istilahnya dalam bahasa Sambasnya? Natok. Nyatok atau metok 100 Melawan. Pertanyaan selanjutnya. Kikit seorang anak yang nakal. Setiap kali menemukan barang atau mainan, selalu ingin dimainkan atau dipegang. Apa istilahnya ya untuk orang yang selalu usil terhadap barang atau mainan? Ajalan. Ajalan 100 C. Pertanyaan selanjutnya. Karena tidak ada tempat atau ruangan untuk Wahyu menyimpan gitar, maka beliau menyimpan di pojokan antara pintu dengan dinding. Disebut apa dalam bahasa Sambasnya yang pojokan? Pintu atau lintuk 100 C. Pertanyaan terakhir untuk regu C. Apa bahasa Sambasnya untuk kasur atau tempat tidur empuk yang diisi dengan kapas atau kapuk? Seduni, saya bunyi. Seorang sementara, kedua 1000 dan rupiah 900 dan rupiah 900. Saya minta bantuannya Dewan Juri 2 orang, 3 orang di depan untuk menunjuk pasukan kelak. Oke, minta bantuan kita. Apa nih? Mau kak? Kami Jauh ke sana. silakan satu orang rebutan. Satu orang Yang menjawab tidak hanya guru bicara, tapi harus menjawab. Bismillah. Oke ya, pertanyaan amplopnya siapin.
Siap-siap untuk babak utama, tolong yang jawab dipastikan oleh Dewan Juri dulu sampai yang diberi kesempatan untuk jawab. Siap juri? Siap peserta? Perhatikan betul-betul pertanyaannya. Pertanyaan akan saya hentikan apabila sudah ada yang memberi tanda atau tunjuk tangan. Soal rebutan untuk babak semifinal pertama. Sampai pertanyaannya sudah itu. Separuh tempurung kelapa yang diberi gagang dan digunakan untuk mengambil gulai dinamakan A. B. Sanduk 100 untuk. Pertanyaan selanjutnya, uang atau barang yang diberikan kepada dukun sebagai balas jasa setelah melampaui C. Tampas 100. Pertanyaan selanjutnya, memukul dengan cara disebat dengan rotan disebut apa dalam C. Rebut C kita beri 100. Apalah. Roba. Belum penonton sudah jawab nih. Makanya tolong diam, kasihan sama peserta ada jawaban semua. Ikan teri yang diasinkan atau dikeringkan disebut dengan busuk. Mun ikan bilis yang dikirimkan disebut apa dalam bahasa C? Payak. Terjatuh dengan posisi terbalik disebut dengan gelantang. Mun dalam posisi tunduk disebut dengan B. Kalau B kita kurangnya 100. Gelantang duduk. Berapa tinggal? Pertanyaan selanjutnya. Kelapa muda yang isinya sudah agak tebal disebut apa istilahnya dalam C? Telinga kambing. Wadah untuk membawa lauk dalam bahasa Samba disebut dengan rantang. Apa kata lain C? Rengkat. Apa ngomong? Pertanyaan terakhir. Pantas sekali untuk mural kata dia. Pertanyaan selanjutnya, ungkapan dalam bahasa Samba untuk orang yang sadar atau waras disebut apa? Madas 100. Tidak baca dari awi-awi ini. Pertanyaan selanjutnya, seseorang yang berbicara atau membaca dengan sangat cepat tanpa jelas titik koma atau intonasinya disebut apa dalam bahasa Sambasnya? A. B. C. Sorry. Regua kita kurangnya 100. Jangan saya katakan. Kalau untuk soal selanjutnya bila bicara Manda harus stop. Pertanyaan selanjutnya, buah padi atau kulit padi yang baru masak atau ragom disebut apa dalam bahasa Sambasnya?
Oke. Saya latih, saya berlatih. Pertanyaan selanjutnya sudah habis. Sebelum pertama, regu A 1100, regu B 1000 dan regu C 1300. Ya, kita silakan sini dulu. Ini bajunya salah tuh. Jangan